Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak sekedar sehat, tapi juga kita berharap afiat. Sehat dalam arti fisik, afiat dalam arti batinia. Kesehatan kita yang butuhkan adalah kesehatan lahiriah dan batinia, terutama di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita termasuk pengikut Nabi yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Para pemirsa yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Ramadan, begitu banyak peristiwa yang terjadi, begitu banyak kejadian yang terjadi. Dan peristiwa itu dicatat dalam sejarah sebagai peristiwa monumental, peristiwa yang spektakuler, yang tertulis dalam tinta emas para ulama, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ragam riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama seputar keberkahan dan keajaiban bulan suci Ramadan. Di antara peristiwa itu adalah peristiwa nuzulul Quran, peristiwa pertama kalinya Al-Quran landing di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memberikan inspirasi, memberikan pelajaran, bahkan dia menjadi hudan, dia menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Tidak saja petunjuk bagi orang-orang beriman, tapi petunjuk kepada semua manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengakui bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam 17 Ramadan dalam sejarah selalu diartikan dengan malam turunnya Al-Quran pertama. Diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Saat itu beliau berada di Gua Hira. Dan kemudian dalam kesendirian beliau lagi menghisap dirinya. Beliau memberikan satu kekuatan spiritual kepada umatnya melalui perenungan spiritual, yang kemudian perenungan itu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nuzulul Quran. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kondisi payah, berada di kondisi lemah, dipaksa oleh Jibril alaihissalam untuk membacakan Iqra, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau hanya mengatakan ma'ana biqari'in. Saya bukanlah pembaca, atau saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa menulis. Tapi dengan kehebatan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengucapkan kalimat yang dibaca oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Peristiwa ini disejarahkan oleh para ahli, disejarahkan oleh para ulama, disejarahkan oleh para mu'arrikhuna dari dulu sampai sekarang, bahwa kehebatan Al-Quran adalah mampu menginspirasi kehidupan manusia yang lebih baik. Tidak hanya pada Ramadannya, tapi isi kandungan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini menjadi kitab rekomendasi bagi siapa yang ingin mencari hudan, bagi siapa yang ingin mencari petunjuk untuk mencari kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Para ulama terdahulu memberikan semangat kepada kita sekalian. Man arada dunya fa alaihi bil Quran. Siapa yang ingin bahagia di dunia maka hendaklah dia dengan Al-Quran. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil Quran. Siapa yang ingin bahagia di akhirat hendaklah dia dengan Al-Quran. Wa man aradahuma fa alaihi bil Quran. Barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah dia membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Jaminannya jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran, inilah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dijamin oleh Allah tidak ada yang bohong. Dijamin oleh Allah tidak ada kedustaan. Dijamin oleh Allah tidak ada kesia-siaan. Subhanahu wa ta'ala jaminkan kebahagiaan plus kebenaran Al-Quran itu. Tidak saja dari sisi periwayatannya, tidak saja dari sisi tulisannya, tidak saja dari sisi bacaannya, tapi kandungan makna Al-Quran yang kemudian hari ini menjadi peradaban besar. Andai tidak ada kalimat atau kata perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kerja manusia hanya makan, kerja manusia hanya minum, kerja manusia hanya kerja, tanpa memiliki nilai spiritual dalam kerja itu.
Tapi karena kehebatan dan kemukjizatan Al-Quran yang mengawali peradaban ini dengan Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Maka Iqra adalah inspirasi pembelajaran. Iqra adalah prinsip peradaban. Dari Iqra lah orang memahami bahwa kita diperintah oleh Allah untuk membaca. Dari membaca kita bikin peradaban. Lahirlah peradaban ekonomi dunia, lahirlah peradaban politik dunia, lahirlah peradaban sosial dunia, lahirlah peradaban wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan, wawasan keumatan, dan wawasan kemanusiaan. Yang hari ini wajib harus kita akui bahwa semua peradaban lahir dengan letupan, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah syariat yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari syariat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya kepentingan kenabian Rasulullah Muhammad SAW, tidak juga bukan kepentingan para sahabat-sahabat yang hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga kepentingan generasi sesudah para sahabat, ada tabi'in dan tabi'at tabi'in. Tapi kepentingan kita hari ini dengan Al-Quran adalah kepentingan umat. Kepentingan kita hari ini dengan Al-Quran adalah kepentingan kebangsaan, kepentingan kenegaraan, kepentingan peradaban yang harus kita tumbuhkan dan lahirkan dari nilai-nilai spiritual Al-Quran. Begitu banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan melalui bacaan Al-Quran. Begitu banyak orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, hidayatul aql. Dia tidak cukup membaca Al-Quran, tapi dia mampu mengkaji Al-Quran dari sisi maknanya, dari struktur bahasanya, yang kemudian mereka saat itu mengakui kehebatan Al-Quran. Tidak sedikit dari mereka para orientalis, orang yang belajar tentang Quran, notabene-nya dasarnya mereka memiliki background akidah yang berbeda, teologis yang sudah berbeda dengan kita, konsep ketuhanan yang berbeda. Tapi dengan hidayah Al-Quran, penelitian mereka objektif, dan di sana ada hidayah yang langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam hati mereka. Keberkahan pun mereka dapatkan. Kemudian mereka bisa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian mereka pada Al-Quran mengantarkan mereka kepada tauhid mutlak, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan benar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah kenabian melalui Al-Quran Al-Karim. Kita tahu kisah bagaimana seorang Profesor Dr. Maurice Bucaille ketika dia membandingkan antara Bible dan Al-Quran. Dia membandingkan antara kitab-kitab suci sebelumnya, entah kitab suci itu hari ini masih tetap ada. Kemudian dia bandingkan dengan Al-Quran. Dia mendapatkan objektivitas cara dia berpikir, penelitian yang objektif, bahwa ternyata teori-teori Al-Quran ini tidak sekedar teori yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tapi dia menjadi inspirasi peradaban dunia hari ini yang diyakini sebagai kitab suci paling orisinil dan paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen Ramadan dan dalam momen nuzul Quran, kita berharap insya Allah jadikan Al-Quran sebagai masdaruna wa ghayatuna, sebagai sumber kehidupan kita, sebagai tujuan fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kepada kita menjadi generasi terbaik, generasi Quran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.